program makan siang gratis, atau awalnya makan siang gratis kemudian berubah jadi makan bergizi gratis. Kira-kira pas nggak nih program ini? Itu yang banyak perdebatannya itu berbicara tentang nomenklatur atau kebijakan fiskalnya. Nah, jadi ya publik kalau tidak setuju dengan program itu pastinya akan milih Pak Prabowo. Oke, kembali lagi di Siasat Channel bersama kali ini kita bersama dua narsum dan pembahasan kita cukup berat dan populis. Narsum pertama kita ada Bung Syifa Muhammad Yus yang sudah sangat sering lah di nongol di Siasat Channel, jadi kita tidak perlu profiling Bung Syifa ini seperti apa. Yang kedua ada Bung Surya Pandiantara. Ini saya bingung manggilnya, enak panggil Bung atau Pak, karena aku lihat di profilnya Pak Surya ini seorang dosen, seorang ekonom, dan aktivis Muhammadiyah. Jadi izin saya panggil apa enak sebelum saya sampaikan ke yang lain. Panggil Romo aja gitu. Nggak panggil nama aja. Panggil Pak Surya ya? Jangan lah, panggil Surya aja. Oke. Bang Surya lah ya. Enak kita panggil Bang Surya, kira-kira begitu lah ya. Bung Syifa dan Bung Surya, enak sama-sama Bung lah kita. Boleh juga. Pak Karno kan, kira-kira begitu. Bung Syifa dan Bung Surya, kita sama-sama tahu janji politik paling populis menurut data yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Mas Gibran Rakebuming Raka adalah program makan siang gratis, atau awalnya makan siang gratis kemudian berubah jadi makan bergizi gratis. Kira-kira begitu. Saya pikir itu di awal-awal sungguh perdebatannya sungguh sangat luar biasa ya, tentang makan siang ataupun makan bergizi gratis itu. Nah, saya coba kita ngobrol dengan Bung Surya dulu sebagai seorang ekonom. Bukan saya coba mendahulukan Pak Surya, tidak, tapi karena memang teman-teman tim kreatif di Indonesia untuk Bung Surya dulu. Ya, karena pendidikan beliau lebih tinggi, beliau harus ditunjukkan juga. Iya. Pak Dr. Surya Pandiantara. Belum, masih kandidat. Oh, masih kandidat. Ya, setidaknya sebentar lagi dokter daripada kita kan. Yang doktornya masih harus menyelesaikan beberapa tahap lagi. Dosen Universitas Muhammadiyah Bengkulu, dosen ekonomi syariah bahkan, dan ini sangat berkaitan sekali. Bung Surya bisa mengelaborasi program ini baik dari sudut pandang syariah dan lain sebagainya. Sebagai dosen ekonomi, khususnya dosen ekonomi syariah, yang Bung Surya ketahui, program makan bergizi gratis ini tinjauan di kalangan akademisi, tinjauan di kalangan mahasiswa, tinjauan di kampus. Ya, ini ada nggak bahasan-bahasan soal makan bergizi gratis ini seperti apa, Bung Sur? Ya kalau di kalangan akademisi ya, itu banyak arah perdebatannya itu berbicara tentang nomenklatur atau kebijakan fiskalnya gitu. Kayak misalnya ini apakah makan siang bergizi ini gratis ini apakah akan membebani kebijakan fiskal kita gitu kan, atau tidak. Mungkin itu yang paling sering jadi pembahasan di kalangan akademisi, karena berbicara strategi kebijakan fiskal kita pasca pandemi COVID-19 itu kan pendapatan kita melalui pajak kan sangat drastis menurun, yang mana pendapatan dari pajak itu komponen utama dalam dalam
konstruk kebijakan fiskal kita, begitu kan. Nah, lalu dengan kondisi yang hari ini Indonesia sedang coba bangkit, gitu kan. Nah, kira-kira ini kalau ada program makan bergizi gratis, gitu kan, di tengah tadi kita nih lagi kacau itu pasca COVID, lagi mencoba bangkit, kira-kira pas nggak nih program ini? Itu kan itu yang banyak perdebatan, mulai dari justru perdebatan itu, diskusi itu hadir mulai dari pas disampaikan oleh tim kampanye, gitu kan, ketika mereka berkampanye menyampaikan program unggulannya makan siang gratis, pasti ada penolakan, ada juga yang setuju, gitu kan. Termasuk saya juga awalnya menolak, ya kok begini ya programnya, begitu kan. Awalnya kan saya melihat tujuan dari program makan bergizi gratis itu tadinya untuk meningkatkan gizi anak-anak, gitu ya, supaya menghindari stunting, supaya menghindari kelaparan, gizi buruk, gitu kan. Nah, maka ada program ini. Tapi secara saya coba analisis lebih dalam, gitu ya, saya lihat lagi kayaknya justru ini yang paling pas untuk kondisi perekonomian Indonesia hari ini. Oke. Daripada bikin program nih, misalnya kita bikin program tol laut misalnya, gitu, atau kita bikin Internet gratis. kalau internet gratis bagus kok. Ya, gitu kan. Misalnya bikin tol laut misalnya, gitu kan. Terus atau kemudian kita bikin program misalnya ini perbaikan pesisir pantai, gitu kan, gitu. Nah, Tapi kan bukannya itu juga penting, Bung Sur. ya, itu penting, tapi kan itu berbicara skala prioritas untuk kebutuhan Indonesia hari ini yang paling menurut saya dampak ekonomisnya bisa sangat besar ke kalangan masyarakat. Nah, cuman memang ada beberapa ketentuan, gitu kan, seperti misalnya yang pertama tentu harapannya program makan siang gratis ini melibatkan produk-produk dalam negeri, gitu. Jadi mulai dari berasnya beras dalam negeri, terus juga kalau ada dagingnya daging dari pengusaha-pengusaha lokal, gitu ya, peternak-peternak lokal, Kayak gitu. model aku lah ya. Iya, gitu. Kalau ada telur juga dari pengusaha lokal, gitu kan. Nah, tapi itu udah dijawab juga, kekhawatiran atas impor udah dijawab oleh tim presiden, gitu kan. Pemerintah udah menyatakan ini komponen impornya tentu akan ditekan sedemikian rupa, kalau bisa jangan sampai ada impor, gitu kan. Nah, ini justru saya berpikir, kalau kayak gini kondisinya, ini berbalik ya, bisa menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kayak gitu. Oke. Artinya sebagai dosen ekonomi syariah, sebagai pengamat ekonomi, ditinjau dari maslahah dan madorotnya. lebih banyak masalahnya daripada mudaratnya. Iya. Nah, Karena sesuai dengan kaidah usul fikih, ya daful mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. ya kira-kira begitu. Lebih maslahah lah ya. Iya, lebih Berarti ini menumbuhkan ekonomi, Iya, jadi gini. bukan sebaliknya, enggak ya? Enggak, Jadi secara tidak langsung kekhawatiran tentang kebijakan fiskal, tentang kondisi fiskal, kondisi keuangan negara itu terbantahkan ya. iya, ini program ini bisa menjadi tulang punggung, gitu loh. Nah, tulang punggung apa? Yang pertama tadi pemerataan pendapatan bagi masyarakat, lalu yang kedua tulang punggung peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, sekarang begini, cuman tadi ada beberapa syarat ya. Tadi yang pertama, saya lanjutkan. Tadi yang pertama itu barangnya barang dalam negeri. Lalu yang kedua, nah ini mungkin agak kontroversi. Saya ingin menyarankan kalau bisa justru yang menjadi produsen atau yang menjadi pelaksana, gitu ya, atau yang masak, vendor atau yang masak, gitu kan, karena ini kan makan siang gratis. Atau yang masak, yang menyediakan itu kalau bisa pengusaha-pengusaha lokal dengan kualifikasi kecil jenis usahanya. Jadi kan ini se-Indonesia ada 518 kabupaten ya, gitu kan, ada 500-an kabupaten. Coba bayangkan jika seandainya persyaratannya vendornya itu harus berasal dari kabupaten setempat untuk program setempat, gitu. Nah, misalnya di Bogor, ini kan udah jelas nih berapa siswa di Bogor yang akan mengkonsumsi. Lalu juga misalnya vendornya tadi harus asli perusahaan dari Bogor, terus juga
domisilinya di Bogor, yang punya juga orang Bogor. Nah, ini yang diuntungkan siapa? Tadi pertama tentu yang mendapatkan makan siang gratis, misalnya anak-anak SD gitu ya. Nah, itu yang pertama yang diuntungkan. Lalu yang kedua, pedagang-pedagang setempat. Biasanya kalau pengusaha lokal dengan kualifikasi mikro atau kecil, itu dia ambil bahan baku nggak terlalu jauh tuh. Jarang gitu dia ambil bahan baku, misalnya dari Bogor dia ambil bahan baku. Oh iya, kalau cabai ini murah misalnya di Aceh gitu misalnya. Lalu diambil dari Aceh, itu jarang. Ya udah dia ambil dari sekitar Bogor aja. Jadi yang diuntungkan pertama apa yang tadi menerima, yang mengkonsumsi, lalu yang kedua pengusahanya, jadi masyarakat Bogor, si pemilik perusahaan vendornya tadi diuntungkan, lalu yang ketiga petani lokalnya diuntungkan, gitu kan. Nah, lalu kalau ini kan udah ada dua nih yang diuntungkan secara ekonomi ya, yang pertama tadi si pengusaha dan petani, lalu uang yang mereka dapatkan dari keuntungan tadi biasanya digunakan juga di area belanja untuk di wilayah sekitar, misalnya Bang Sifak jadi ininya, misalnya jadi vendornya gitu kan, saya petaninya misalnya, kita sama-sama warga Bogor, Pak Ip misalnya siswi SD di sana begitu kan, siswi SD di sana misalnya begitu, Atau saya punya anak lah di sana. oh iya, punya anak di sana, itu lebih rasional, punya anak di sana gitu, misalnya namanya Deoki namanya begitu kan. Nah, lantas kemudian Deoki dapat keuntungan, dapat makanan bergizi, jadi gizinya lebih terjaga. Bang Sifat secara vendor misalnya dapat keuntungan 20%, anggaplah begitu kan, 20% dari bisnis gitu kan, belinya dari saya, sama-sama orang Bogor nih kita. Ya bisa jadi Jadi berternak. memang perputaran ekonominya di sekitar Tuh, Bogor tadi lah ya. makanya saya bilang pemerataan ekonominya lebih terjaga. Jadi kan ada Gini ratio tuh kan, Iya. Gini ratio kita bisa kita tekan lagi begitu. Oke. Thank you, Bung Sur. Sebagai pengamat politik, sebagai kebijakan publik lah kira-kira. Kita beralih ke Bung Syifa ini. Publik ini menilainya kayak gimana? Kira-kira persoalan makan bergizi gratis ini. Kalau tadi kita lihat dari kalangan akademisi ini, apalagi kalangan akademisi ekonomi syariah itu melihat dampaknya sungguh sangat luar biasa. Manfaatnya ya, bukan dampak. Kalau dampak terkesan gimana, tapi manfaatnya sungguh sangat luar biasa. Gimana Bu Syifa? Ya kalau publik respon kan udah ketahuan. Pilpres kemarin sekali putaran. Dan kampanyenya yang paling menonjol makan siang gratis. Nah, jadi ya publik kalau tidak setuju dengan program itu pasti nggak akan milih Pak Prabowo. Jadi saya rasa kalau soal publik udah pasti mendukung lah. Apalagi misalnya emak-emak yang punya anak usia sekolah, nah itu kan juga meringankan. Tadi kan misal dari sisi ekonomi, pemerataan ekonomi segala macam, tapi ada sisi lain bahwa ya si ibu ini kan nggak perlu ngeluarin uang lagi untuk konsumsi makan. Itu yang pertama. Nah yang kedua, ini juga memperlihatkan, saya cuma pengen lihat teropong dari kebijakannya ini ya, ini juga memperlihatkan bagaimana pemerintah kita itu punya komitmen untuk pemerintahan yang pro rakyat. Karena yang diurusi adalah makan siangnya rakyat, makan bergizinya rakyat, bukan pejabat. Ya? Bukan pejabat. Nah, sehingga ini punya efek lain. Nah, saya melihatnya begitu, bahwa memang pemerintahan Pak Prabowo ini saya yakin lebih condong untuk berpihakannya ya ke rakyat. Tapi sebagai pengamat kebijakan publik misalnya, seperti yang tadi dibilang, nggak usah pengamat kebijakan publik lah, berat. Apa Titelnya udah nggak usah direktur eksekutif IDN. sebagai eksekutif IDN. Nah, tadi Bung Surya sempat bilang kalau di awal-awal ini makan bergizi gratis ini membebani keuangan negara. Oke ya. Dan seberapa tadi juga Bung Surya bilang kalau kemudian tukang masaknya itu dipastikan orang lokal ataupun orang sekitar atau orang tempatan, itu akan justru bagus sekali. Seberapa yakin kebijakan ini akan melibatkan orang-orang sekitar? Gini, kalau Jangan-jangan kebijakan ini hanya untuk segelintir orang aja vendornya. Itu kan yang ngeri. Dan sorry, kita sama-sama tahu lah biasanya di Republik ini
hanya orang-orang sekitaran saja, hanya ala alihi dan sohbihi, sahabatnya gitu-gitu aja. Wajmainnya ada. Mainnya belum. Sebagian, gitu. Gini, kalau soal ekonomi gua nggak begitu paham lah ya, angka-angkanya itu kan domainnya Pak Surya. Jadi tapi saya pengen stressing point saya itu bukan kemudian apakah ini melibatkan banyak orang atau tidak, apakah vendornya ini rame atau tidak. Nah ini kan yang akan digodok ke depan pasti. Itu kan sudah pasti ada. Kita tunggu aja bagaimana. Apakah ini vendor utama atau ada vendor-vendor kecil kayak bahasa Surya tadi. Cuma kan kita juga berasumsi sulit juga kalau vendornya tunggal. Iya. Seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, bagaimana vendor tunggal? Itu. Tapi stressing point saya di siasat channel kali ini adalah political will-nya yang harus kita lihat. Jadi political will ini yang paling penting ya. Ada nggak kemauan dari presiden untuk mengurus rakyat? Nah, ini kebijakan yang langsung menyentuh grassroots, yang langsung menyentuh masyarakat bawah, sehingga ini suatu hal yang harus kita apresiasi sebenarnya, karena political will-nya tegas. Kalau ibaratnya nih, kalau bahas frankly speaking itu mungkin Pak Prabowo ngomong ini gua presidennya kali ini, gua mau kasih makan rakyat gua. Dan ini kan maksudnya aku belum nggak tahu lah data belakangan, tapi belum pernah gue melihat ada presiden yang ngasih makan gratis untuk seluruh rakyat di Indonesia. Ya. Kalau di negara lain mungkin kita sudah melihat, misal kayak India kan sudah ada programnya, di beberapa negara lain juga sudah ada. Tapi ini satu hal yang biasanya kan gini, biasanya presiden kita itu berbicaranya yang jauh besar begitu kan. Tapi kali ini enggak. Yang diurusi itu adalah sumber daya manusia. Apa korelasi dari gizi? Jadi saya pernah diskusi dengan Prof. Dadan ya. Kebetulan sekarang beliau kalau saya nggak salah kepala Badan Gizi Nasional. Kenapa ini yang menjadi penting? Karena penurunan intelektual sumber daya manusia kita itu ada sejak dini karena gizinya kurang mencukupi. Nah, sehingga kemudian kita agak sedikit kalah bersaing ketika sudah gede, misalnya kuliah di kampus-kampus ternama, kita agak sedikit keteteran karena persoalan gizinya dari kecil yang serba terbatas. Kan banyak juga nih yang anak sekolah nggak makan pagi, itu banyak loh. Banyak. Oh iya. Nggak sarapan. Nah itu bahkan sarapan itu makanan yang paling penting sekali untuk sumber energi dia seharian. Jadi gua sekali lagi stressing point gua di political will-nya presiden. Oke. Kalau soal kontroversi, ya kayak Surya bilang tadi, awalnya kan ini dianggap memboroskan anggaran negara. Nah, Tapi itu yang kemudian mau aku dalami lah ya, kita sama-sama buka. Misalnya tadi Bung Surya juga sudah sempat mengatakan di awal, kalau publik di awal-awal ini persoalan terutama di kalangan akademisi itu ada khawatiran persoalan kebijakan fiskal ataupun kondisi keuangan. Itu karena memakan anggaran yang sebegitu besar, dari mana kemudian harus ngambil, mana yang kemudian harus dipotong dan lain sebagainya lah, kira-kira begitulah ya. Sebagai seorang ekonom nih Bung Sur, kalau tadi misalnya dampak lain sebagainya, dari mana kemudian kita bisa mendapatkan dampak ekonomi selain kemudian rentetan dampak yang lain itu? Iya. Sekarang begini, Pak Ip. Tadi ya, seperti saya jelaskan, kondisinya perekonomian kita sedang mencoba bertumbuh pasca pandemi. Terus pendapatan negara kecenderungannya menurun dibandingkan periode sebelum pandemi ya. Ya. Terus juga hutang kita banyak karena kemarin menghadapin pandemi. Kan kita nih pakai vaksin semua kan gratis, nggak ada yang bayar kan? Dibayarin dalam tanda kutip, dibayarin negara semua. Ya mau nggak mau berhutang ya. Kita nggak bisa juga hakimin negara karena itu begitu kan? Oke. Vaksin. Iya, daripada kita mati semua gitu kan. Udahlah biarinlah negara hutang dulu. Yang penting kita gratis gitu kan. Nah, oke, ini hutang kita ada, terus juga pertumbuhan sedang kita kejar gitu kan. Berarti ini kan mepet nih sebenarnya pendapatan negara. Nah, di tengah kondisi yang mepet ini,
belanjanya tentu harus efektif. Oke. Itu dulu kan. Nah, jadi saya nggak mau bicara gimana ningkatin ini, tapi belanjanya dulu yang harus efektif. Nah, sekarang saya mau bandingin. Misalnya kalau kita bikin jalan sama makan siang gratis, lebih efektif mana sih dampaknya bagi masyarakat? Efektif nih ya, bukan efisien. Efektif mana sih? Lebih memberikan dampak maksimal mana sih antara bikin jalan tol kayak perbaikan jalan sama makan siang gratis. Kalau kita bikin jalan tol nih yang diuntungkan nih, pertama kontraktor, gitu kan. Nah di makan Siang bergizi gratis. ya, makan bergizi gratis ada juga vendor berarti yang diuntungkan. Oke, sama nih skornya. Vendor diuntungkan, kontraktor juga diuntungkan, gitu kan. Lalu yang kedua, kalau kita bikin jalan itu ada komponen impornya lumayan tinggi, apalagi jalan yang gede-gede. Ya, Gitu kan, yang harus pakai infrastruktur, yang harus impor-impor jembatan yang mau nggak mau kita harus impor gitu kan. Nah sementara kalau makan bergizi gratis tadi itu masih bisa kita bikin, ini semua barang harus dari dalam negeri semua. Oke. Nah itu berarti udah menang 1-0 nih. Iya. Yang makan Tapi siang ntar gratis. dulu, sorry. Kan beda nih makan sama jalan. Iya enggak. Beda peruntukannya gitu loh. Iya makanya ini kan dalam sisi anggaran tadi enggak, bicara iya, anggaran. Ini bicara sisi anggaran dulu. Iya mana? Jadi misalnya secara ekonomi, iya, ekonominya. Oke. anggaran nih kita ada anggaran. dampak ekonomi. Iya, enggak. Oke. Misalnya kita tadinya kan pendapatan kita misalnya 2.000 triliun, tapi karena ini kira turun 1.000 sekian triliun, nah kan kita harus efektif ngabisin anggaran. Mending dihabisin buat bikin jalan apa mending dihabisin buat makan siang gratis? Itu loh yang ingin coba saya sampaikan ke masyarakat. Dan menurut saya lebih bagus dihabisin untuk makan siang gratis daripada dihabisin untuk bangun jalan. Enggak gini, ini berarti gua akan kemudian bertanya selanjutnya nih ya. Artinya kalau kemudian Bung Surya tadi sempat menyatakan lebih baik dihabisin untuk makan siang gratis, kita anggaplah makan siang gratis ini juga merupakan proyek strategisnya Pak Prabowo dan Gibran. Oke. Lalu kita ini dari 2014 atau saya lupa tahun pastinya, kita itu punya proyek strategis nasional. Ya, PSN, ada IKN, ada berapa waduk, ada berapa jalan, ada berapa jembatan, ada berapa banyak lah kisaran-kisaran gitu, ada berapa pembangkit sampah, sampah jadi listrik dan lain sebagainya, itu kan PSN. Nah, pertanyaan gua nih, berdua lah, silahkan siapa dulu, mungkin Bung Syifa dulu lah ya, gantian Kak Sur biar nanti cemes-cemes aja. Bung Syifa dulu. kita nggak terbiasa nyemes sih, kita biasa passing Nanti golnya dirampok orang. Kita biasa passing. Beda aja, kadang umpan pendek, kadang umpan lambung. Iya. Nah, dari beberapa hal tadi, dari beberapa hal tadi yang gua bilang tadi, ada PSN, ada proyek strategis dan lain sebagainya. Gua mau minta satu tanggapan dari teman-teman sekalian. Akankah program makan siang gratis ini mengorbankan PSN yang lain, KN misalnya? Ataupun apa? Karena kita tadi dari logikanya pasti itu saya bisa ini ya, menurut perspektif saya pasti, karena begini, nggak mungkin ya dalam kondisi kayak gini kan, misalnya nih dalam kondisi hari ini tadi kita dihajar COVID, hutang kita banyak itu kan, boro-boro mau ningkatin pendapatan nasional, orang perekonomiannya aja sedang bertumbuh pasca COVID gitu kan, masa ya kita mau nambah hutang lagi, hutangnya juga udah banyak gitu kan, mau nggak mau harus ada yang dikorbankan toh. Gitu. Mau nggak mau harus ada yang dikorbankan. Apa tuh kira-kira? Nah, Lebih baik mana yang dikorbankan? dari awal sudah saya bilang, daripada pembangunan infrastruktur ya, baik itu jalan, baik itu waduk gitu ya, lebih baik makan siang gratis. Kalau Kak Sur, sebelumnya. Ini sebelumnya. Ya. Kita sama-sama ya. Oke. Pilpres ini kemarin. Ini kita sama-sama kita menyepakati bahwasannya Republik ini, bangsa ini, Indonesia ini butuh pemerataan pembangunan, Kak Sur. Ya. baru aja gue mau Iya. tanya ke situ tuh. Begini, Dan kita sama-sama tahu PSN ini soal kemudahan infrastruktur itu banyak di luar Jawa daripada kemudian ini. betul. Kalau kemudian yang harus dikorbankan adalah PSN dalam bidang infrastruktur, apa kira-kira tanggapan
Ya program infrastruktur apa yang mau dikorbankan? Iya, misal tadi bangun jalan, membangun waduk deh, gitu misalnya kan. Karena masyarakat Papua disuruh tanya nih, mereka mau bisa jalan kemana-mana enak, misalnya jalan kakinya nggak kotor kakinya karena nginjak aspal gitu kan, atau mereka gizi buruk, atau dia mati karena gizi buruk, pilih mana? Kira-kira sesederhana itu mikirnya. Ya tentu lagi-lagi kemana ya mending makan siang gratis, gizi anak-anak mereka terjamin, gizi mereka lebih itu basic needs. Enggak tunggu dulu, basic needs ini yang diperdebatkan yang mana, basic needs atau secondary? Ini basic needs dulu lah pasti. Gimana sih maksudnya? Udah gak ada perdebatan di situ kalau itu. Kalau posisi pilih moderat. Silakan tanggapi ini. Tapi kan gini nih, gua Kak Sur belum melihat ada korelasi antara mana yang harus didahulukan, apakah meninggalkan infrastruktur atau kemudian memenuhi makan siang bergizi tadi. Karena kayak tadi kata Aib ya, gua ada setujunya. Indonesia ini kan lagi sedang mengejar pemerataan pembangunan, bahwa Indonesia ini harus dibangun based on Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Jadi kalau kita berbicara infrastruktur, itu juga harus nggak boleh dikorbankan menurut gua. Sebentar dulu, karena begini, apalagi misal tadi Kak Sur kasih contoh waduk. Waduk ini vital sekali. Kalau waduk kita nggak lanjutkan pembangunan waduk, ada berapa banyak sawah yang terancam. Oke. Kemudian bagaimana dengan bahaya banjir kalau tidak ada penampung. Nah, sehingga pembangunan infrastruktur menurut gua itu nggak boleh dikalahkan. Makan bergizi juga nggak boleh dikalahkan. Artinya di dua hal ini nanti secara ekonomi boleh ada angka dari Surya. Tapi kalau gue melihat kecenderungan masyarakat kita di beberapa daerah tertentu itu infrastruktur masih sangat harus dikejar. Kenapa? Infrastruktur nggak bagus, harga komoditi itu pasti naik. Infrastruktur bagus, komoditi turun. Ini harganya turun. Nah, ini kemudian juga berimpak secara langsung ke perekonomian masyarakat. Iya. Nah, sehingga gua nggak sepakat itu kalau harus ada yang dikalahkan gitu loh. Iya, makanya tadi kan terpotong. Saya coba bandingkan tadi antara jalan sama makan siang gratis, lebih efektif mana bagi masyarakat, serapan anggarannya gitu diterima oleh masyarakat. Ya kan saya lanjutkan lagi nih tadi. Potong pos lain aja. Ya, karena yang gedenya infrastruktur masalahnya. Gaji pegawai mau kita potong gitu misalnya. Kan udah dilakukan oleh Menteri Keuangan itu kan, anggota-anggota dewan itu perjalanan dinasnya udah mulai mulai dikurangi. Itu bukan sebenarnya kayak kata Pak Prabowo, anggaran kita itu cukup tanpa ada yang dikalahkan, asal nggak bocor. Ya. Dari misal kita lihat misalnya ya, makanya kemudian yang digenjot misal target kita, kalau kayak beberapa podcast siasat sebelumnya itu kita kan sudah ngomong bahwa ini ada target menjadikan Indonesia menjadi lumbung pangannya dunia. Nah, itu untuk mengurangi kebocoran di sektor pertanian yang ketika kita selalu harus mengimpor. Nah, jadi kalau impornya kita tekan misalnya, kesiapan kita untuk ekspor, gua pikir anggaran kita jadi cukup. Ini gini loh, Sur. Ini gua yang nggak paham ekonomi. Gua nggak paham hitung-hitungannya, tapi beberapa kali gua dengar Pak Prabowo pidato itu selalu dia berbicara tentang kebocoran. Ya. Uangnya ada. Ya, jadi gini, ini bicara fiskal itu kan yang kita omongin ini belanjanya negara nih, bukan belanjanya masyarakat, begitu kan. Nah, tadi kalau berbicara tentang pangan dan lain sebagainya, itu kan kita berbicara tentang
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, begitu kan, termasuk tadi. Jadi kita nggak ngomongin belanja negara aja nih, meskipun seharusnya belanja negara ini diperuntukkan untuk juga membangun pertumbuhan ekonomi, karena semakin tinggi pertumbuhan ekonominya, semakin tinggi pula penerimaan pajaknya, kira-kira kan begitu. Itu kan siklusnya, perputaran roda perekonomian ini kan memang seperti itu. Nah, makanya saya kembali lagi ke tadi, kenapa harus ada yang dikorbankan? Karena memang begitu, nggak bisa juga kita dalam menata anggaran kita di tengah kondisi yang seperti ini gitu ya, kita lalu tidak memiliki gebrakan yang bagus gitu untuk perekonomian kita. Kalau memang ada beberapa kebijakan, kalau memang ada postur anggaran yang dianggap kayaknya lebih efektif ini deh serapan anggaran di masyarakat dibandingkan yang lainnya gitu kan. Nah, maka menurut saya memang harus diprioritaskan, berarti anggaran untuk yang ini lebih banyak daripada yang ini begitu loh. Bukan berarti juga dihilangin kan. Tapi bukan berarti pembangunan jalan sama sekali enggak. Ya, tetap dibangun lah jalan. Tetap dibangun, cuman yang nggak penting-penting kali nggak usah juga dibangun. Ini banyak terjadi di Indonesia judul. Misalnya airport nih, itu kan di Jawa Barat tuh ada dibangun airport, akhirnya kosong airportnya gitu kan, nggak laku airportnya, banyak. Woi sebentar. Iya, proyek infrastruktur kita yang gagal itu jujur harus banyak itu. Ini kalau saya tidak moderator itu di kabupaten saya Kak. Ya udah, gua ambil ini. Bicara Jawa Barat. Iya, ambil ini moderator. Proyek gagal ya, kita bicara proyek gagal, infrastruktur gagal banyak di negara kita. Kenapa? Kurang kajian, kurang ini, kurang itu udahlah perdebatan lama. Maksudnya yang gitu-gitu tentu harus dikurangin gitu. Nah, jangan sampai juga makan siang gratisnya ini gagal juga. Nggak maksimal gitu. Nih kan yang lebih dikhawatirkan lagi. Kita berharap banyak sama makan siang bergizi tadi yang gratisnya itu bisa serap perekonomian masyarakat lebih maksimal. Ternyata misalnya dikorup, ayamnya yang harusnya satu potong jadi setengah potong misalnya. Itu kan. Ini juga obrolan kita selanjutnya nih. Ini misalnya nih, terutama buat Bang Siva misalnya, Bung Siva ini harus kemudian kita sama-sama tahu. Hari ini program makan siang gratis ini sudah diuji coba di beberapa daerah. Ya, sudah diuji coba di beberapa daerah. Dan targetnya 2025 itu semuanya berjalan di semua titik, di semua daerah. Sebagai pengamat politik lah, ataupun sebagai direktur eksekutif Indeks Data Nasional, saya selalu berpikir, punya pikiran negatif, program ini selalu ada yang cawe-cawe. Maksudnya cawe-cawe itu gimana? Cawe-cawe ya, tadi lagi monopoli, jadi tukang masak, monopoli sayurannya, monopoli garamnya, monopoli micinnya misalnya kan. Kemasannya aja di monopoli. Monopoli juga. Nah, itu pertanyaannya adalah apa yang kemudian harus dilakukan pemerintah agar program makan bergizi gratis ini tetap on the track. Begini, tetap gizinya tetap terpenuhi, semuanya on the track lah gitu, kira-kira begitu. Ya, dia kalau gua tuh ngeliat sesuatu, jangan lihat dari pesimisme dulu. Ini bukan pesimis. Jadi kalau bentar, ini kacamatanya ini kan pesimis banget bahwa ada program nanti akan dikorup, ada program akan ada yang monopoli. Ini kan pesimistik banget. Bukan pesimistis. Dalam beberapa hal kita juga harus memiliki rasa curiga, bukan pesimis. Pesimis itu yakin gagal, itu pesimis. Harus waspada, maksud. Ihtiyat lah kalau bahasa. Ihtiyat, hati-hati. Ihtiyat apa ikhtilat? Astagfirullahaladzim. Itu apa lagi? Kira-kira begitu maksudku. Enggak, kalau gua nggak ada kekhawatiran sedikit pun soal itu. Bahkan juga tidak ada kecurigaan terkait itu. Karena begini, ini memang political will-nya dari top man langsung. Jadi orang nomor 1 di Republik ini programnya beliau, sehingga beliau juga akan memastikan bahwa bagaimana program ini tidak gagal, entah dari aspek perencanaannya atau dari aspek pengawasannya dan aspek pelaksanaannya. Ketiga aspek ini sudah pasti diperhitungkan secara matang. Kalau kemudian basis argumen kita adalah ini program nanti ada
monopoli lah segala macam ya kita percayakan saja sama penegak hukum. Judi online aja bisa ditindak kok. Belum. Kalau udah ada yang ketangkep. Iya. Nah, ya pelan-pelan juga. Nanti kita bahas di episode berikutnya lah. Boleh, online, boleh. Nah, makanya kemudian gua nggak melihat ini menjadi satu apa ya kecurigaan yang harus kita pertebal. Tapi memang ini harus memang kita harus sama-sama mengkoreksi, harus sama-sama melihat dan mengevaluasi bagaimana berjalannya kebijakan ini. Tapi gua ingin berangkat dari optimisme gua yang sangat tinggi bahwa ini akan berjalan dan sesuai dengan apa yang direncanakan dan dicanangkan Pak Prabowo. Oke. Ya, mungkin begini Pak Ip. Tadi sebenarnya menarik pertanyaannya. Ini gimana nih kalau seandainya dimonopoli atau dikorupsi begitu kan? Di bocor-bocor bahasanya. Atau bocor. Makanya saya bilang ada 3 kuncinya Pak Ip supaya serapan ini lebih maksimal. Tadi saya bilang yang pertama ini 3 ya yang menurut saya harus dilaksanakan. Masukan saya ke pemerintah hari ini. Yang pertama, bahan bakunya dari dalam negeri. Itu ya. Yang kedua, vendornya, pelaksananya, yang masaknya itu harus warga lokal setempat. Misalnya untuk Kabupaten A, maka vendornya harus dari Kabupaten A dan warga asli Kabupaten A. Sampai ke tingkat SDA pun harus sekitar orang desa A gitu ya. Ya mungkin agak susah kalau nyari vendor. Mungkin ya kabupaten, mungkin levelnya ya untuk wilayah kabupaten. Pokoknya harus warga lokal. Terus yang ketiga nih, ini juga nggak kalah penting. Pengusahanya harus modalnya itu nggak boleh pengusaha besar. Harus dipecah-pecah sekecil-kecilnya. Harus pengusaha kelas mikro dan kecil saja. Masuk menengah, masuk besar, monopoli jatuhnya Pak Ip. Serapan anggarannya nggak bakalan jadi lebih maksimal. Itu maksud saya ya. Kan kalau ada beberapa orang bilang, oh ini kok dipecah-pecah, aneh banget nih, mencurigakan. Nah kalau untuk makan siang gratis ini memang baiknya dipecah-pecah. Gitu. Nah jadi 3 itu. Yang pertama tadi produknya harus dari dalam negeri. Yang kedua vendornya harus lokal. 3 tadi vendornya itu pengusahanya harus kecil dan mikro. Jadi nggak boleh menengah, oleh besar. Menurut saya 3 itu. Nah ini saya jelasin satu-satu nih. Kenapa harus dalam negeri? Tadi untuk meningkatkan produksi pertanian dalam negeri, supaya petani dalam negeri dibeli barangnya oleh si vendor, oleh si tukang masak tadi kan. Jadi bertumbuh juga produksi perekonomian kita di sektor pertanian, lalu petani kita juga dapat keuntungan dari program makan siang gizi gratis. Satu tadi kan, kenapa harus dalam negeri. Lalu yang kedua, kenapa vendornya harus lokal? Tadi mencegah monopoli Pak Ip. Jangan sampai ada vendor skala nasional akhirnya se-Indonesia ini ngerjain cuma 5 perusahaan. Atau se-Indonesia yang ngerjain cuma 100 perusahaan. Nah kalau pengusahanya kecil, ini pengusaha-pengusaha baru, gitu kan? Pengusaha-pengusaha warteg, pengusaha-pengusaha warung Padang punya kesempatan bikin PT. Iya kan? Untuk warung Sunda. Betul, warung Sunda. Warung Sunda itu punya peluang. Wah ini ada saya bikin PT lah, ingin jadi vendor. Gitu. Penerimaan pajak negara juga tinggi meningkat. Nah, masyarakat yang kecil-kecilan usahanya juga berkembang gitu kan. Biasanya yang ngebeli jajanan dia masyarakat, ini yang ngebeli negara, yang beli kan yang bayar negara. Itu tenaga kerja juga ibu-ibu misalnya beberapa itu yang dia lebih baik masak ya. Bu, mending kita bikin proyek ini masak dulu gitu. Walaupun yang bayar siapa? Negara. Ada satu lagi yang kemudian perlu gua tanyain ya. Ini secara hitung-hitungan ekonomis ataupun dampak ekonomi bagi orang tua lah minimal ya. Karena kan sasarannya adalah anak-anak usia sekolah ya buat anak-anak usia sekolah. Menurut pakar ekonomi, dampak bagi orang tuanya kira-kira gimana? Kalau dampak misalnya ya berkurang lah istilahnya sarapan anak gua aja misalnya. Iya, biaya masak di rumah jadi lebih ringan. Anakku 3 nih Kak. Bedanya kalau sarapan makanan bergizi gratis kan ya gua bisa hemat 30.000 sehari kan. Kalau harga sarapan. Berarti ngasih jajan biasanya 50.000 per hari karena cukup 20.000 lah. Cukup 20.000 lah. Kan udah makan di sekolah gitu kan. Iya.
Tapi terlepas dari itu ya, tapi secara umum ekonomi tadi, kalau secara langsung begitu ke orang tua mungkin nggak terlalu besar ya. Tapi tadi ya mungkin orang tua kalau mau jadi vendor bisa begitu kan, asalkan tadi perusahaannya kecil begitu kan. Kenapa lu pengen jadi vendor? Mau lah. Siapa yang nggak mau? Ini uang negara. Siapa Uang negara ini rakyat yang berhak menikmati. iya. Makanya tadi syarat yang ketiga tadi, kembali lagi tadi ke yang ketiga tadi, pengusahanya harus mikro, harus kecil gitu. dengan modal seminimal mungkin. Iya, mikro kecil, modal 50 juta udah bisa nyediain di 3 sekolah, lumayan tiap hari loh, tiap hari. 50 juta bisa deh. Iya, Yang dipikir gampangnya 10 juta begitu. 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 Jadi jangan tadi satu monopolinya terhindar gitu kan. Yang kedua juga membuka peluang. Lebih Kalau gua sih maksimal. nggak begitu ini soal pembagian vendor itu. Karena ngeri juga nih dibagi yang kecil-kecil nggak sanggup. jadi jadi akhirnya makan kurang bergizi, jadi dicukup-cukupin modal. Nah, di situ baru peran pengawasannya memang lebih repot. Pengawasannya memang lebih repot. Ntar jangan juga baru belajar main vendor keracunan Asik. semua. Tolong dipastikan. Jadi kalau gua sederhana, kalau gua nggak ngelihat apa ini harus dikecil-kecilin, mau di ya udah 5 perusahaan yang menangani di Indonesia, perusahaan besar. Karena perusahaan. Karena kenapa? Pasti disub-sub juga itu di bawah. Bawah juga dapat. Oke. Kita gini Pak, terima kasih teman-teman. Aku minta closing statement lah dari teman-teman. Oh, cepat sekali. Udah setengah jam kita lebih ini Pak. Halo, ya udah. Udah setengah jam ini kita. Oke. Oke, gua minta closing pertama karena tadi mulai dari Bung Surya. Hari ini aku minta ditutup dimulai dari Bung Syifa. Silakan. Ini gimana sih konsepnya? Iya. Harusnya kan yang memulai, Dia yang yang akhir. mengakhiri. Ini dibikin kentang. Tapi itu kayak lagu dangdut dia. Habis ini tetap. Maksudnya closing statement ada di sini. Iya. Tapi lu juga harus memberikan closing statement, Bung. Jadi siapa yang memulai, siapa yang akhir? Ini gimana cara closing statementnya ya? Karena gue merasa nggak ada yang harus di close statementnya. Ya. Ini kan masih berjalan terus. Tapi kalau gue stressing point gue, karena ini disuruh closing, dipaksa untuk closing statement, gue cuma 2 hal saja. Yang pertama ini secara politik. Karena gue cuma bisa meninjau dari perspektif itu ya. Secara politik, ini balik ke yang gue omongin tadi, ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Indonesia ke depan adalah berpihak kepada rakyat. Ini soal political will. Political will ini dia berani melawan kontroversi, dia berani melawan cemoohan, tapi dia bersikukuh bahwa ini harus jalan. Ini kan membuktikan strong leadership dengan political will-nya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ayo kita bareng-bareng melihat sesuatu dari perspektif optimis dulu. Tidak pesimis, tidak negatif mind, tapi kita harus melihat bahwa ini positif dulu. Jadi kalau kita terbiasa berpikir positif, tindakan kita pada akhirnya juga akan positif. Thank you. Kasur, Bung Sur. Ya, kalau saya itu aja. Tadi mungkin yang 3 hal itu tadi. Yang pertama, barangnya harus dalam negeri, komponennya harus dalam negeri, sayur mayur, pokoknya beras harus dari dalam negeri. Lalu yang kedua, kalau bisa vendornya itu vendor yang mikro, lalu juga vendornya harus vendor lokal. Mungkin itu untuk fungsi pemerataan tadi ya. Nah, lalu yang seperti saya bilang di awal, kalau bisa memang program ini diprioritaskan dibandingkan program yang lain. Diprioritaskan juga bukan berarti misalnya program kesehatan atau buku gratis dihilangkan, enggak, tapi diprioritaskan menjadi lebih besar anggarannya dibandingkan anggaran yang lain. Kenapa? Karena ini menurut saya program yang secara ekonomi memberikan efek lebih besar kepada masyarakat dibandingkan program-program yang lain. Mungkin itu aja, Pak. Oke, terima kasih kehadirannya. Apa kita anggap dia jadi salah satu ekonom IDN nih? Bisa jadi. Tapi nanti kita pertimbangkan. Bikin surat lamaran. Interviewnya, jadwal interviewnya. Ini lagi di interview.
interview sebenarnya. Ini sebenarnya bukan podcast, tapi lagi di interview nih. Tapi thank you Bung Syifa dan Bung Surya atas waktunya. Teman-teman semua, Ruang Siasat akan kembali. Hari ini kita bicara tentang makan bergizi gratis, dan dua orang di depan saya ini menyatakan makan bergizi gratis ini baik, ataupun baik dari segi ekonomi, baik itu dari segi political will dan sebagainya. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa. Ya, terima kasih Pak Aib. Terima kasih Pak Sipak. Ya, terima kasih.